kita lihat sama-sama apa namanya lampu yang digunakan ya. Jadi lampu yang digunakan itu yang saya bilang tadi ada 2, deuterium dan halogen. Ini ada yang video ya? Salah satu video ya? Iya. Oh video ya? Punya aku memorinya penuh ya? Ya? Nanti dikirim ya? Iya, Bu. Nanti SOP sama maintenance-nya tadi tak kirim via email software-nya. Nanti kirimnya alamat emailnya aja ya? Iya Bu. Posisinya harus nyampe yang video apa? Berbeda nyampe nanti Kita lihat penggantian. sebenarnya untuk penggantian lampu ini bisa dilakukan sama user, cuman kan gimana ya, takut kurang pas atau apa, semisal lampunya sudah over terus kita memberikan penawaran ke kita gitu, nanti cukup bilang ke kita untuk menggantikan spare part lampu biar kita Berapa enggak untuk harga lampu Mahal sendiri enggak itu? tuh? cukup mahal sih Bu. Iya. Untuk yang jadi ini ada 2 lampu, yang deuterium itu yang UV yang gede ini dia cukup mahal, dia sekitar Yang itu yang 20-an. deuterium ya? Ini deuterium, yang ini yang visible yang kecil. Oh kecil itu. Nih, Deuterium jadi yang besar. untuk penggantian lampu sendiri jangan tersentuh dengan tangan. Memang harus menggunakan sarung tangan, tisu, karena bisa meninggalkan bercak atau jejak di lampunya, itu juga kurang bagus juga nanti pencahayaan dia untuk mengecek wavelengthnya itu seperti itu. Nah gitu, dan ini yang tadi saya bilang light source mirror, dia yang mengarahkan si lampu UV sama WLAMP untuk masuk ke dalam slit. Jadi di dalam slit ini dia nanti diteruskan ke bagian optiknya, mirrornya, gratingnya, filternya gitu, untuk diteruskan lagi melewati si sampel yang nantinya dibaca di detektor kayak gitu. Betul Pak. Gitu. Oke. Cukup ini ya. Ngomong nggak ngerti, itu lo nasi naiknya. Oh iya. Gimana? Bu Yayuk. Iya itu kan kalau PKD. Nanti kamu Terus kalau ada, nanti kan KD kan ada ada tenaga yang baru. juga. Nanti kamu yang jelasin. Apa kamu jadi tenaganya? Sudah. Kalau yang ini dia printernya. Ini berarti nyolokinnya bebas ke mana aja ya, Mbak? Mana aja, yang penting dia pas. Oh, oke. Itu apa? Printer. Kalau ini dia kabel power si spektronya Ini colokinnya ke sini. oke. Itu powernya ya. Kabel power. Ini tuh yang video tadi salah satu. Soalnya ini printer, ini power yang itu. Itu tak serakannya 2. Colokannya 2, itu kan yang satunya printer, Bu. Heeh. Kalau yang tadi kan printernya nyambung ke instrumen. Kalau kabel powernya beda sendiri. Sudah. Jadi untuk si UPS sendiri Ini Ini tuh apa ya, Mbak? UPS-nya. Oh, UPS. UPS nya. Ini. Tarik, Bu. Jadi ini si kabel power spektro ini dimasukkan ke UPS. UPS-nya
Udah ya, sembarang ya, Mbak, ya. UPS sembarang. Dia kalau UPS-nya itu yang di belakang itu dia colokannya itu ada 2. Itu UPS semua, UPS semua. Ini kayak UPS semua dari Spektro. Ini kan punya printer ya. kabel Oh, iya. powernya. Laptop bisa belum? Bisa pakai ada kabelnya sendiri, kabel kayak USB itu disambungnya ke belakang si spektrumnya. Nanti tinggal dikonek. Tapi itu misalnya di nggak Sibuk tapi dari laptop yang udah terkonfigurasi ke situ. Mbak, ini USB itu sudah kayak apa ya, untuk apa namanya, untuk penyetabil itu listrik tegangannya ya. USB UPS. UPS-nya. Iya, benar Bu. Buat stabilin. Jadi ini kabel power UPS. Itu baru masuk ke sini. Nah, dia masuk ke PLN. Kok medeni tuh ya ngene ya, ono tarikane iki bareng ya. orang terus dia Ya apa tuh ya? dia apa jenenge? Ini spektro ya kan. Nah, jadi posisi mode awal kalau UPS dinyalakan dia ke pengisian baterai yang ini. Nanti dia berubah ke bypass dulu. Bypass ini dia lewat baterai juga. Terus posisi yang kayak gini dia posisi standby si UPS kuning kayak gini. Nah, di sini kelihatan outputnya itu, inputnya kan awal tegangannya 219, gedung ini itu sekitar 219 dan outputnya itu memang minimal 220. Yang tadi saya bilang ini kan posisinya bunyi ya. Nah, Ini karena dia nih ya. share. kayak gitu. Jadi nanti lebih baik di silent aja gitu karena groundingnya kan kurang bagus kayak gitu. Sarannya yang mana Caranya sarannya, Mbak? mana? Function Pak, Configure ya. ditekan aja. Ini kan bunyi Oh, function 1 sampai 3 detik gitu. Kayak gitu. Nah, ini udah kalau bisa nggak bunyi terus dia ya. Ini dinyalakan printernya. Sebenarnya nyalakannya juga awal gitu. Apa nanti waktu ini, Mbak? Iya. Ini printer ini masih ini karena belum nyala. Oh, perintahannya nanti belum nyala. Nah, terus ketika awal itu silika gelnya ini kan posisinya ke dalam ya. Harus masuk ya. Misalkan. Nah, ini dikeluarkan aja silika gelnya ketika kita mau menyalakan pertama kali instrumennya. Tombolnya itu di belakang dekat kabel power ini. Di sini. Itu tambah apa ya? Tombol on off buat si instrumennya Oh, gitu di belakang. di belakang. Buat ngeletakin silikanya tuh tadi gimana, Mbak? Letakkan silikanya di sini aja, nggak ada cara khusus sih. Oh iya. Yang penting dia masuk gitu. Bisa tidak menghalangi Begitu Ah. di sinar cahaya. on kan itu ya, ini diambil ya. Iya, di sini nih, Oh, Di sini. bawah ya. dekat kabel ini kok power tuh. Tekan kabel. Kita nyalakan. Nah, ketika dinyalakan ini namanya proses inisialisasi. Yang tadi sebelumnya saya bilang, pada saat proses inisialisasi memang silikanya harus dikeluarkan. Kenapa? Nanti bisa menghalangi salah satu parameter ini yang not good atau fail. Kalau misalkan not good nanti kodenya NG kayak gitu. Kalau kode yang dia Oh, di pas sininya, atau di sininya. apa di sini ya Bu, di salah satunya itu tulisan NG. gitu. Kalau ini kan oke, Oke. itu tuh bagus kayak gitu. Ini Kalau ada yang NG gitu solusinya gimana Mbak? Berarti Kalau- dia nggak bisa dipakai dulu. nggak bisa ke menu, harusnya harus semua oke sih Bu. Biasanya kalau misalkan ada Wilhelm Energia not good, coba dimatiin dulu terus nyalain gitu. Kalau memang masih not good nanti bisa hubungin kami gitu. Misalnya lupa silikanya dimasukin gitu. Sudah itu dinyalakan juga gitu. NG. Iya, ada yang NG Bu. Itu harus dimatikan dulu. Dimatiin dulu, Oh, keluarin baru dulu diambil ya. silikanya, terus matiin, nyalain lagi. Kayak gitu. Itu ada proses pemanasan alatnya
Iya, ada Assessment pasti ya? Bu. Pasti. Berapa lama? 30 sampai sejam sih Bu. Oh, 30 sampai 1 jam. Berarti minimal 30 menit ya. Iya, minimal 30 sih. Buat pemasaran sebenarnya 15 menit pun cukup, cuman kan takutnya dia belum stabil gitu. Jadi lebih baik minimal lagi posisi oke semua, nanti dia bunyi bip gitu. Oh, itu sudah ada tandanya kalau siap ya. Ya, nah Oh, thread iya. gitu. Nah, posisinya pas setelah inisialisasi seperti ini, nanti langsung aja enter. Kan ini ada user, ada password. Password itu nggak usah dimasukkan. Oh, Dia gitu. langsung enter aja. Oh, Dia menu ke menu Menu ke ya. analisa gitu. Nah, oke. Di menu analisa ini dia ada beberapa poin ya, 1 sampai 9. Untuk poin yang pertama dia photometric. Photometric ini dia untuk mengetahui absorbansi dari suatu panjang gelombang. Jadi panjang gelombangnya kita udah tahu nih, kita mau tahu absorbansinya. Itu di menu photometric. Oh iya. Kalau yang di spektrum dia menentukan panjang gelombang maksimum yang dari si standar atau sampel. Kayak scanning gitu ya? Iya, nge-scanning si standar atau sampel. Nah, kalau yang nomor 3 ini quantitation. Quantitation itu dia membuat kurva standar. Jadi membandingkan dari beberapa standar terhadap sampel. Jadi si sampel membandingkan ke beberapa standar itu di quantitation gitu. Jadi nanti kita buat kurva standarnya. Terus nanti langsung ada pembacaan regresi linearnya gitu, kayak gitu. Nanti dibandingkan si sampel juga. Terus yang nomor 4 ini kinetik, sama nomor 5 itu time scan. Kinetik sama time scan ini dia pembacaannya itu jadi dia mau tahu perubahan absorbansi dalam beberapa jam itu ngaruh nggak gitu, beda nggak gitu, kayak gitu. Kalau kinetik sama time scan, jadi udah tahu nih panjang gelombangnya, cuman kita membandingkannya itu dengan waktu, absorbansi terhadap waktu gitu. User bisa menggunakan misalkan mau tahu perubahan absorbansinya itu dalam 1 jam, dalam 30 detik kayak gitu, atau 30 menit. Nah, untuk multi komponen itu sama kayak photometric juga. Ini jarang digunakan juga. Untuk biometode itu dia buat mengetahui biasanya DNA sih dia kalau biometode kayak gitu. Terus yang di bagian 8 ini utility. Utility itu kayak settingan dari spektrumnya sendiri. Ini udah di set jenis printernya, terus udah set datanya, maksudnya tanggalnya, jamnya itu udah kita set kalau di bagian utility gitu. Oke, untuk mengetahui umur lampu itu bisa di F3 maintenance. Nah, di maintenance ini dia untuk tahu validasi. Terus di sini ada umur lampunya nih. WLAMP itu yang visible, yang halogen. D2 lamp, deuterium yang UV. Itu sama-sama bisa kita ketahui ya user ke F3 itu pemakaiannya berapa jam. F3 mana? Kalau ini kan udah 4 jam. Yang F3 ini Bu, Oh, itu Pak. F3. F3. F1, F2, F3. Iya. Ini kan menu awal nih. Ini menu setelah inisialisasi. Enter. F3. Enter nggak bisa. F3 langsung ya. Langsung enter itu buat menu ini Pak, mode menu. Lalu F3. Ulangi Mbak, ulangi. Ini saya. Ini menu yang awal. Ketika setelah inisialisasi munculnya ini pertama kali. Lalu enter. Enter ini buat ke mode menu yang buat kita persiapkan untuk analisis sampel. Lalu F3 ini untuk maintenance-nya sendiri. Di sini ada menu validasi, menu umur lampu, pengisian umur lampu gitu. Dan itu harus ya Mbak, harus kita cek dulu ya. Sebenarnya nggak harus cek tiap hari sih Bu, sesekali aja. Iya. Sekali
sebulan sekali. Betul. Ini umur lampunya yang mana kita tahu? Umur lampunya itu yang poin nomor 2 Ibu. 4 Oh, jam itu. tadi udah 4 jam. Udah pemakaian 4 jam. Kalau yang di sini yang nomor 5 ini dia ketentuan yang tadi maksimalnya itu 2000 jam. Betul. Pak dan di pemanasan. Udah kemarin kan mungkin Udah. 4 jam karena kemarin Iya, udah ya. pemanasan sama validasi. Iya. Ini 4 jam ya. Kalau validasi itu nggak bisa kita lakukan sendiri ya Mbak? Kalau validasi bisa dilakukan sendiri sama user, Bu. Yang nomor 1 ini validation. Nah, nanti di nomor 1 ini klik yang nomor 2 auto item. Nah, biasanya user mengecek kalau misalkan hasil analisanya kurang bagus, dia ngeceknya yang poin 4, 5 sama nomor 2, Ibu. Kalau yang poin 4 sama 5 itu wavelength akurasi. Kalau nomor yang 2 ini baseline flatness, dia nge-scanning dari rentang si UV sampai visible. Dia ada masalah nggak puncaknya gitu. Stabil atau enggak. Flat. Harus flat sih. Dan masuk toleransi gitu. Biasanya untuk mengetahui dia kan biasanya udah selesai nih hasil validasi kita yang baseline flatness. Itu yang tadi sebelumnya ke menu yang ini di back return terus F3 untuk hasil resultnya gitu. Ini kan ketahuan nih yang validasi kemarin yang flatness nih Bu. Nanti dia ada keterangan pas, terus nanti toleransinya kan emang 0,01. Ini nilai yang kita dapat baseline flatness 0,002 kayak gitu. Jadi udah apa? Masuk Udah dengan otomatis. toleransi ya? Udah masih Itu masuk ngeceknya toleransi. Pakai larutan apa? Kalau itu enggak tanpa larutan Tanpa Ibu. larutan, berarti Benar-benar sampel dari kompartmennya alatnya itu itu kosong. Kosong. Nggak ada, maksudnya silika gel pun jangan dimasukkan pada saat validasi gitu. Benar-benar sampel kompartmennya itu kosong kayak gitu. Sampai sini ada yang mau ini ditanyakan sebelum kita masuk ke menu masing-masing mode menu? Tidak mau ngecek sampel harus validasi tidak, Pak? Kalau setiap mengecek sampel nggak perlu Pak, nggak perlu. Oke, kita mulai buat analisanya. Ini gimana? Ini nomor 1 fotometrik. Nah, jadi di fotometrik ini dia bisa menentukan 1 panjang gelombang sampai 8 panjang gelombang. Berapa satu? Gitu. Untuk yang 1 panjang gelombang dulu, yang fotometrik poin 1. Nah, ini langsung bisa kita masukkan panjang gelombangnya dengan go to WL. Klik go to WL. Misalkan panjang gelombangnya 440. Terus enter. Nah, di enter. Nah, di sini pembacaannya mau apa? Transmitan atau ABS? Nah, kalau transmitan modenya seperti ini. Dia persentase. Tapi kalau ABS dia udah mode ABS di sini. Jadi ini bisa di mode measurementnya gitu. Terus untuk di photometric ini dia nanti setelah di set metodenya kita ke auto zero. Auto zero ini buat dia mengenolkan si absorbansinya gitu. Nah, nanti kita auto zero, dan auto zero ini dia menggunakan blanko dulu. Blanko aja itu sesuai dengan pelarutnya yang digunakan gitu. Semisal pelarutnya aquades berarti aquades. Kalau pelarutnya metanol, itunya metanol kayak gitu. Jadi tergantung pelarutnya. Nanti kita jadi setelah udah buat metodenya, kita masukkan kuvet yang berisi blanko, kita tutup, terus auto zero buat mengenalkan si absorbansinya. Gitu. Dicoba aja, dicoba. Iya, nanti ya Bu. Iya. Penjelasan dulu. Nah, terus di sini ada sampel kompartemen.
Jadi setelah udah yang tadi auto zero, diganti kuvet yang blankonya dikeluarkan, diganti dengan kuvet standar atau sampel gitu. Nanti langsung start aja gitu. Nanti dia pembacaannya di sini kelihatan absorbansinya berapa kayak gitu. Sampai Kalau sini untuk apa nanti blanko tidak bisa 0 gitu gimana nanti umpama pembacaannya itu? harus di auto zero lagi Bu, Oh, biar gitu dia ya. kembali 0 gitu, 0,000 gitu. Kalau ini kan dia minus, Iya. bisa diituin. Lalu bentar, nah di sini bisa ditulis juga nanti dia pembacaannya kan start, terus nanti dia ada measuring screening buat nanti ketahuan nih absorbansinya berapa kayak gitu. Nanti setelah absorbansinya udah keluar ke data display. Data display ini buat nanti posisinya print data gitu. Nanti ada muncul sampel nomor 1, Otomatis absorbansinya ya itu ya? berapa, iya Otomatis udah ya? otomatis. Nanti print data. Print data nanti posisinya bisa minta kertas 1. Yang kertas ya. Kertas Ibu. Panas ini. Ya. Sirkulasi. Nah, jadi gini untuk kertasnya sendiri, jadi emang harus satu-satu posisinya. Kalau yang tadi posisi merah, klik aja di sini buat dia posisi warna kuning standby. Kalau Mbak bisa ulang nggak? Coba pelan-pelan. Jadi nanti semisal ini posisinya warna merah, klik aja di sini 3 second buat di kalau nanti warna kuning kan gini nih. Nah ini posisi standby. Kalau udah posisi standby kita masukkan sampai dia bunyi buat narik. Nah posisinya gini, dia narik kan kertasnya gitu. Nah ini posisi standby, kertasnya udah masuk ke dalam print gitu. Nanti kita bisa klik print data, bisa klik print ini, bebas gitu. Semisalnya dalam satu kertas ini kita udah ke print nih satu sampel gitu, kita mau print satu sampel lagi. Untuk menghemat kertas kita bisa adjust ngeprint untuk bagian bawahnya itu dengan klik LF per FF, jadi bisa di ini. Berarti satu itu di tengah-tengahnya. Kira-kira seberapa Mbak? Tergantung Bu, mau posisinya di mana, tergantung kita. Nanti kita praktekkan buat nge-adjustnya juga gitu. Oh ya. Nanti baru nanti kita print, nanti dia keluar kayak gitu. Kalau untuk ngambil kayak gini. Ini Ini kalau ngambil tadi pencet yang mana Mbak? yang load atau eject. Oh ya. Itu posisi ngeprintnya yang depan berarti ya? Iya. Yang belakang ya berarti ya? Iya, yang Belakang belakang. ya. Oke. Ini yang 1 lambda. Kalau yang 8 lambda, kita klik yang nomor 2. Nah, yang nomor 2 udah klik posisinya seperti ini, ada measurement mode. Ini bisa diubah, bisa transmitan atau absorbansi. Yang nomor 2 ini itu number of lambda, maksudnya kita mau masukin panjang gelombang berapa. Ini kapasitasnya 2 sampai 8. Bisa 2, klik 2 nanti enter. Nanti masukin. Kadang kan ada standar atau sampel dia punya 2 panjang gelombang. Kita mau ngebandingin nih absorbansinya berapa. Nah, ini bisa menggunakan photometric di 8 lambda. Kayak gitu. Jadi mau 2 lambda, 3 lambda gitu. Misalkan nomor 2 kita mau 3 lambda. Terus pakai enter. 3 gitu. Nah, bisa 3 sampai 8 kayak gitu. Itu bisa diinin.
sama dia kalau misalkan udah atur metodenya di sini di auto zero, terus kita masukin auto zero ini kita masukin blanko auto zero, terus kita mau start nih si standarnya ini, masukin standarnya terus baru di start kayak gitu. Ada yang mau ditanyain sampai sini? Terus kalau mau balik berarti return aja lagi? Ya, return lagi gitu. Oke. Kalau misalnya Spectrum scanning itu langsung ke laptop bisa nggak? Ke laptop bisa, asal ada softwarenya. Oh, software. Ini ada softwarenya sendiri, nggak langsung bisa ini. Harus ini masuk itu Nah. datanya ke software. Kalau misalkan tadi udah di sini itu bisa disimpan parameter, load parameter kita. Maksudnya parameter yang kita udah simpan. Misalkan yang nomor 1. Nah, ini bisa di save parameter. Gitu. Save parameter kita. Maksudnya save parameter itu save method yang kita buat. Jadi semisal kita besoknya mau mau analisa, kita udah buat metode, dipanggil aja metodenya kayak gitu. Ini bisa diketik misalkan sampel apa gitu kan, ini bisa nih A enter, terus B C itu. Ini buat ngetik nama save parameternya apa, misalkan parameter paracetamol atau apa gitu. Ini save parameternya, nanti klik aja save, terus nanti manggil data. Itu udah ada di SOP-nya juga sih gitu. Terus kita ke mode spektrum. Nah, di mode spektrum ini dia pembacaan scan di rentang panjang gelombang 190 sampai 1100 jika standar atau sampelnya itu kita belum tahu panjang gelombangnya. Jadi di menu spektrum ini nomor 1 bisa diubah mau pengukuran apa, transmitan atau absorbansi atau energi. Terus scan range-nya ini bisa diubah, misalkan mau rentang berapa, itu bisa dari yang besar ke kecil atau dari yang ke kecil ke besar juga nggak apa-apa, nggak masalah. Terus yang nomor 3 itu range ini itu skala dari spektranya itu bisa diatur. Kadang kan ada yang nggak kelihatan muncul spektranya, itu bisa diatur. Tapi ketika nanti setelah di start itu bisa di zoom juga kayak gitu. Ini tergantung user sih mau diubah atau enggak kayak gitu. Terus yang poin 4 scan speed. Scan speed ini pembacaannya dia mau medium, mau fast atau mau slow gitu. Jadi semakin slow dia semakin lama juga sih pembacaannya kayak gitu. Jadi defaultnya itu medium. Terus scan speed ini default juga auto. Nah, di sini ada number of scans. Number of scans itu pembacaan beberapa kali diatur. Misalkan mau pembacaan 1 kali atau 2 kali atau 3 kali. Ini lebih ke repeat sih. Repeat pembacaan kalau yang nomor 6. Number of scans. Kalau nomor 7 ini overlay, dia default juga. Kalau nomor 8 ini dia auto print. Terserah kita mau ngatur auto print atau enggak. Ini bisa di on off pin kayak gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Photometric sama spektrum. Tadi yang photometric kalau misal langsung print dipencetnya gimana, Mbak? Kalau langsung Hasilnya? print, bentar. Oh, kalau photometric dia nggak ada pengaturannya print sih, dia print manual. Bisa juga dari sini diatur 8. Dia langsung bisa print manual auto. Auto. Kalau misal auto berarti langsung dipencet apanya? Yang mana? Kalau auto berarti dia langsung keluar. Iya, Oh. kalau yang auto langsung keluar. Kalau yang photometric itu kayaknya ini deh, print manual dia. Ininya nggak ada print ini. Apa? Mode buat ngatur printnya. Oh, Jadi iya. print aja.
Kan kadang ada bisa langsung print di sini, langsung aja misalkan udah ada nih itunya, print di sini bisa. Oh, Jadi iya. nanti dia langsung gitu, langsung bisa. Terus ke spektrum. Kalau spektrum kan dia bisa otomatis nih auto print, karena kan dia langsung kebacanya spektra sama panjang gelombangnya gitu. Dia langsung auto print bisa. Terus bisa print manual. Print manual di sini maksudnya tuh kita mau ngatur nih posisi si spektranya sama si hasilnya gitu. Oh ya. Kayak gitu. Ada lagi? Jadi kalau misal dari sampel dimasukin, kalau misal mau nge-scanning tinggal pencet Iya. itu enter. Enter. Apa? Apa Start dulu. Oh, Kalau start. misalkan mau scanning sampel atau standar langsung start. Tapi kalau di spektrum itu dia blankonya itu dia harus ini ya, base correction. Jadi pertama udah ngatur metode, terus kita masukin blanko, terus ke Mencet base base correction. Kenapa mencet base correction? Karena buat nge-scanning scan range-nya panjang gelombang kalau di spektrum. Tapi kalau di photometric itu dia auto zero. Oh, iya. Si panjang gelombangnya, absorbansinya. Berarti Kayak gitu. pencet scanning terus kan udah dari sampelnya, scanning terus habis itu ke base ini. Bukan. Jadi kan ini metode Oh, udah iya, dibuat. Kan blanko masukin. Nge-base core. Ya. Nah, setelah pembase core-annya udah selesai, nanti masukin standar atau sampel. Oh, terus iya. nanti di start kayak gitu. Oh, oke mudeng. Nah, Baseline dan basecor sama. iya. Pokoknya kalau blanko dulu pertama di base core dulu, Pak. Kalau spektrum scanning panjang gelombang. Tapi kalau di photometric yang tadi udah tahu panjang gelombangnya, kita mau tahu absorbansinya, itu di auto zero blankonya. Di nol kan blankonya. Berarti baseline mana? Base core Call. Base. Beda. beda. Perbedaan base core sama auto zero beda, Pak. Karena baseline Oh, kalau baseline itu termasuk base core. sama kan? Sama. Ada yang mau diiniin lagi? Seputar. Ngetiknya berarti ngekliknya sesuai sama ininya ya? Iya, sesuai poinnya. Nomor 1 nih, dia mau apa? Nanti kembali return Yang kalau misalnya base core ini berarti F1. F1. Jadi F1, F2, F3, F4 ini sesuai yang di bawah ini gitu. Jadi kalau dipencet S1 tadi menunya apa, Mbak? Menunya itu ada pembacaan mode pengukuran ya, mau transmitan, atau absorbansi atau energi gitu. Biasanya kan kalau nggak absorbansi transmitan. Biasanya ABS sih kalau spektrum. Oh iya. Terus langsung lanjutin tadi next apa? Next yang mana? Setelah- Setelah itu kita udah tahu photometric sama spektrum, kita ke quantitation. Quantitation itu dia membuat kurva standar. Jadi membandingkan si sampel dengan beberapa standar yang kita buat. Kita klik nomor 3. Nah, dia muncul di sini ada pengukuran panjang gelombang ya. Nah, ini bisa nih kita kurva standar itu dengan beberapa panjang gelombang. Maksimalnya itu 3 panjang gelombang. Biasanya sih kita menggunakan 1 panjang gelombang ya, kalau untuk satu standar gitu. Nah, kita bisa masukin panjang gelombangnya berapa, si standar yang kita udah tahu kita masukin. Terus nanti ke nomor 2 ini enter. Sorry. Ini misalkan udah dimasukin, enter 700, Enter lagi. Nah, Oh. terus nanti nomor 2. Nomor 2 itu ada pembacaan hal faktor 1 poin sama multi poin. Nah, biasanya kalau kita mau buat kurva standar itu pakai yang multi poin. Kalau 1 poin itu 1 standar, K faktor itu sama kayak 1 poin. Jadi pakainya yang multi poin. Enter. Buat yang beberapa standar. Nah, di sini pas multi point dia muncul number of standar. Standarnya itu yang kita buat berapa kurva standarnya. Gitu. Misalkan biasanya minimal 4 apa 5 gitu. Kalau yang buat kurva standar. Gitu. Oh ya. Ini ordernya itu 1 aja. Interceptnya
on aja, nggak apa-apa default. Nah itu number of measurement, ini tuh kayak repeat pembacaannya berapa gitu. Terus setelah itu kita auto zero dengan blanko, nanti baru masukin ke sampel. Masukin ke sampelnya itu klik F2, pastikan F3, kita masukin konsentrasinya berapa gitu. Nanti kita masukin konsentrasinya. Setelah itu nanti kita masukin konsentrasinya, kita masukin nomor 1, misalkan sampel 1. Terus nanti start buat standarnya sampelnya. Nanti konsentrasinya diketik kayak gitu. Nanti kita coba misalnya. Udah ada yang mau ditanyakan yang quantitation? Mungkin gambaran dulu ya. Kalau prakteknya bisa diinin sekalian sama nyoba. Terus kinetik. Nah kalau kinetik itu dia pembacaannya itu yang tadi misalkan kita mau tahu absorbansi selama 1 jam itu gimana hasilnya, itu bisa dimasukkan ke sini. Biasanya kalau kinetik buat praktikum segala macam jarang sih digunain. Kalau kinetik dia biasanya untuk di bagian farmasi, pabrik farmasi ini digunain kinetik. Terus gitu. Tadi yang time scan? Yang time scan juga sama kayak kinetik. Oke. Bawahnya tadi yang multi komponen. Iya. Multi komponen ini sama kayak photometric. Gitu. Jadi yang sering digunain di kampus atau buat praktikum 1-3 sih. Iya. Photometric, spektrum sama quantitation. Gitu. Sudah bisa ini? Bisa. Oke. Mungkin ini ya, reparasinya sebelah sini aja mungkin. Buat ini. Apa namanya? Ini ada yang mau nyoba buat masukin blankonya mana, standar atau sampelnya. Ini setnya. Ini dia mau nyoba. Ada gunting nggak? Gunting. Pakai ini enggak? Ini aja mbak. KW nggak bisa ya mbak? KW nggak apa-apa pak, tergantung kebutuhan user, nggak harus pakai kuarsa. Kalau kuarsa kan ini kan lebih panjang ya kalau kuarsa range-nya UV sama visible. Tapi kalau kuvet yang lain kan kadang beberapa panjang gelombang aja gitu, lambdanya nggak banyak, terbatas. Betul pak. Pengaruh tidak untuk kuvetnya sendiri ya? Iya pengaruh ibu. Tergantung kuvetnya sih, tergantung pemakaian aja. Kalau ini kan bawaannya kan memang pakainya kuarsa, standarnya kan kuarsa. Ini nggak ada ini buangan. Buangnya di sini Pakainya nih. ini. Oh. Ini pakai belangkonya Aquades. Oh ini belakangnya Aquades. Boleh. Ini mau pembacaan apa dulu? Spektrum. Dari atasnya dulu photometric, spektrum. Oh udah tahu ininya, panjang gelombangnya. Ininya berapa punya? Itunya berapa? Belum tahu kan? Bajunya. Ini bagian. Spektrum aja nggak apa-apa. Spektrum kita mbaknya aja langsung biar praktek langsung. Coba nomor 2. itu. Terus kamu yang praktek, kamu ini ada video Kalau misal praktek ya, pertama atur metode dulu. Klik nomor 2. 2. Nah, di sini pembacaannya nomor 1. Klik nomor 1. Udah benar belum? Nah, ini kan ada
persentase transmitan sama ABS. Nah ini kan bisa di atasin kan. Nah ini ABS, absorbensi. enter. Nah nomor 2. Nah yang nomor 2 ini scanningnya mau berapa panjang gelombang? Ini apa nih sampelnya? Kira-kira rentangnya berapa? Berapa ya? Dian, jempol ono Dian. Dian, Ini nyala gambar nggak bisa sih dia. Kenapa Pak? Kita kan belum tahu. Kita nyala gambar Oh maksudnya. bisa, kita panjangin nggak apa-apa. Kalau mau panjangin 190, rada lama nggak apa-apa ya? Kan kita nggak tahu. Ya, Tapi kita nggak apa-apa tahu kalau, aja, Mbak. iya, Kita perlu anggap tahu aja kita nggak tahu. 190, enter, sampai 1100. narinya banyak Sampainya berapa? 1100. Ah, Enter. enter. 190 sampai 1100. Terus dimasukin aquadesnya dulu Nah, atau enggak? ini cukup default aja, ikutin ya. Oh ya. Terus ya kita masukin aquadesnya. Dicuci dulu. 600 sekian. Ini tisunya nih. Ini ada ini sih lap Oh udah ada. bawaan. Terserah mau pakai tisu mau pakai lainnya. Iya. Sisanya kalau udah ini Jangan 3/4-nya. Gimana? Enggak dicuci. Itu dikocokin dulu. Bisa dicuci, bisa dikeringin. Enggak usah ragu-ragu. Itu aja. Nggak, ini bisa berkali-kali keluar. Ya. Nah, madepnya kayak gitu. Ya, beningnya madepnya sini ya. Iya. Sampai dia bunyi klek. Udah. Polres untuk apa? Coba bunyi klek. Udah, nggak? Bu. Ini udah kan? Udah. Udah mentok kan? Udah. Ya, udah mentok. Udah Nah. merasa mentok aja gitu. Udah, Terus setelah itu kita ini kalau menu spektrum kita base core. DF1 base core 0. Nah, nanti dia ngejalan nge-baseline correction. Base core itu baseline correction dari rentang panjang terbesar sampai Ini terkecil. sampelnya dimasukin nggak usah pakai ini kah? Enggak. Enggak. Kalau lagi analisa silika Oh. gel dikeluarin. Tapi kalau lagi nggak analisa, kita cuman nge-warm aja, itu masukin buat humidity-nya. Kalau misalkan dimasukin nanti terhalang Oh, iya. sinarnya. Nanti dulu, syarat terakhir dulu. Muncul data nggak sih? PU loh. Ada gelombang dari ini. Ini kan Cukup lama ya, Mbak. sanitasi. Oh iya. Terus psikotes lagi. Ini masih 1000-an sampai 190 kan. Nah itu tuh. ya ukuran ya ngono. Harus beratus kan. Ukuran ya ngono. Tapi kan ini belum tahu panjang gelombangnya berapa kan langsung start. Ini panjang gelombang. Lambda max-nya. Masing-masing sampel. Jadi habis ini Kan ini tahu kan di atas nanti itu. Ini dikeluarin nanti itu. Gue rendetan harus tua. Ini tadi MO Mbak, setelah MO. Berarti panjang gelombangnya 463 ya, Bu? Ya, sekitar 40-an lah. Tapi kan katanya ini tadi bisa lebih panjang gelombang maksimal, makanya Ini Dicoba di anu ndak dicek. ngecek. 150 sampai 1100 Iya. pertama ya. Oh. Iya. kirain sesuai rentang. Dikurangi nggak bisa nggak? Kalau sudah gitu Oh, dikurangi nggak bisa Ibu. Oh, Udah hmm, keset ada nih. deh. Jadi nanti itu otomatis kelihatan ya. Iya, ada nanti gelombang. kelihatan. Posisinya bentar lagi. Ini bentar lagi. Dari yang kecil ke besar lagi dia. Oh. Ya ini cepet nih. Mbak, ini kayaknya udah 1100 deh. Udah. Udah. Oke. Dikeluarin bangko diganti sampel. Udah Sampelnya keluarin. bebas, ini kan sama aja ya. Iya, itu sama-sama MO kok, beda konsentrasinya doang. Iya. Ini kan ada 2 buket. Itu bangko aja ini juga sampel nih. Itu Kecuali nanti kalau ganti-ganti pakai yang mana? Terserah yang paling terang atau gelap? Enggak, yang gelap aja coba. Konsentrasinya berapa? Ininya di itu apa dikocakin ditaruh ini sini dikit ya kan udah. Stop. Gajinya dari itu tanggal keluar ini
Ini kan dia, ini apa? Itu sama aja kok. Sampelnya ya. Iya, MO. Udah. Terus sih baru bayar. Enggak, tadi sampelnya ini bukan sih? Enggak, oh, enggak yang itu. Tahun kan Nih. Sampai dulu enggak? Tetap atasnya tuh, soalnya basah. Satu arah nah, gitu. enggak. Udah masukin. Oh ya Mbak ya. Ini bener kan? Ini bener. Kayak mau nuruninnya tuh takut. Nah, dibaca lagi. Iya. Nah, terus ini langsung base score atau Start. oh start? Start. Iya. Nah, dia langsung dibaca. Jadi habis base score yang tadi. Wih, lama ya. Cicilan putih ya. Belum kok. Kenapa? Cicilan Lama nomor. gurunya. Iya lah. Nah itu dia kita bisa ngezoom di auto scale. Oh ya. Maksudnya posisinya biar nggak terlalu gede banget, bisa gitu. Terus Di return ke data proses. Nah di data proses ini ada beberapa yang kita mau tahu, klik pencet 3 pick. Nah di sini picknya. Berarti di sini absorbansinya 464 ya? bener kan sekitar 463-an. 464,5. Sekitar 460-an. Terus habis itu berarti kalau mau Mau ngeprint ya? Iya. Kalau mau ngeprint langsung bisa langsung data print, bisa langsung grab, terus langsung pick. Kita ada 2 mode aja ya. Oke. Maksudnya 2 cara. Data Ini kita print. langsung data print aja. Nanti dia Oh. langsung hasil. kalau misalnya pakai flash disk itu bisa kah? Bisa dimasukin Di sebelah mana? di belakang. Oh ya. Printer langsung masuknya. Formatnya kadang beda sih. Oh beda. Coba ditarik aja. Itu udah keluar. Oh. Nah ini nih dia hasilnya itu udah ada picknya, hasil picknya sama lembahnya. Kan biasanya digunain pakai ini ya, kayak gitu. Ada 2 cara juga. Apa namanya, kertas lagi di situ. Bisa tolong masukin cara buat masukin kertas. Langsung apa? Ini Biar dia ketarik. Ya udah kayak gitu. udah ketarik belum? Udah. Nah, kalau misalkan kita mau satu-satu, misalkan grabnya print, gitu. Oh. Jadi ngeprint posisi yang ininya dia. Tapi itu grafiknya doang, yang di apa namanya? Jadi harus dimasukin lagi posisinya, buat masukin si tabelnya. Oh iya. Iya, sorry ya. Itu Oke dulu. oke. Nah ini masukin dulu. Oh dibalik tuh. Mau ditinggal. Posisinya sama kayak tadi, dikatasin. Terus mbak. Jangan dipencet banget dia, nanti kalau pencet banget Keluar satu lagi. kali satu kali. Lanjut maaf. Satu. Jadi biar ada. Nah, sampai dia di bawah grabnya. Ngelihatnya batasnya sampai mana mbak? Ini nanti kan kelihatan nih di sini nih. Nah, bisa langsung dari situ. Terus langsung kita ke pick. copy kita print gitu. Oh, oke. Langsung ke data print juga bisa. Jadi bisa buat 2 cara gitu. Cuma kalau ini kayak space-nya tuh diatur sendiri. Bisa diatur sendiri space-nya. Oh bunyinya bisa. Oh ini outputnya agak beda ya, tapi bagus sih. Karena kan ini ngeprint apa namanya layarnya. Iya. Kalau ini kan dia langsung Semuanya, formatnya sendiri. Terus habis itu kalau itu return aja. Ya di return aja. Nah di sini ada load curve. Bentar. Pencet save curve. Belum nih. Keluar. Jadi harus masuk ke load curve dulu baru ke save.
langsung ini aja Oh, F4. save. Save. Misalkan kita mau namain dia apa tuh, MO. Dia ngetiknya kayak gitu ya? Iya. Turunin langsung dia. Turunin M, itu bisa kan. enter ya? Atau Ini enggak? MO kan? Iya. Metil kan? Enter. Enter. Terus Nanti tinggal dia kalau O. ubah nih di sini ya. Heeh. Bisa atas bawah ini kursornya. Terus tinggal Kursor. enter. Pokoknya gunain aja kursor yang ini karena kan di sini nggak ada hurufnya. Jadi dia dibantu itu. Oh iya. Iya, udah. Enter. MO udah MO. Terus? Nanti save. Save-nya itu mau di mana? USB atau aku belum pernah ini sih. Kalau USB dia formatnya sama atau enggak? Biasanya sih kayaknya beda. Biasanya ke built-in memory atau apa? Built-in memory, memorinya si instrumen. Berarti outputnya Outputnya nanti didapetin di instrumennya sendiri. terus yang dimasukin ke laptop gitu atau enggak? Kalau masukin laptop itu formatnya beda kalau ke USB gitu. Oh, I Jadi see. kalau mau nyambungin ke komputer itu beda lagi karena harus ada software sendiri kayak gitu. Yang USB itu langsung ke flash disk. Ke flash disknya. Bisa dicoba gitu lah ya. Bisa dicoba sih. Itu udah kita save. Heeh. Tapi kalau tadi yang ke USB tinggal dipencet enter gitu. Ya, kalau USB Posisinya masukin flash disknya dulu baru di posisinya masukin flash disk dulu. Nah, kalau misalkan mau nyimpen data di instrumen yang tadi yang built-in memory. Nah, ini kalau buat kita mau ngecek load curve-nya ya. Nah, ini udah kesimpan kayak gitu. Oke. Nanti kita masukin. Nah, ini hasilnya kayak gitu. Misalkan nih, kita ubah aja nih. Misalkan yes. Ya. Kita ke Spectrum. File Manager, built-in, enter, Parameter. curve data. Curve data. Nah, ini Udah misalkan kesimpan. udah kesimpan kayak gitu. Nanti kita enter aja. Coba start. Oke. Enter misalkan curve data. Ini udah kesimpan sih dia. Harusnya bisa, bentar. Bentar. Sampel. Nah, misalkan kita mau lihat hasil yang sebelumnya, coba measure, load curve, enter. Coba load. Nah, ini hasilnya. Gitu. Oke. Jadi, misalkan kita mau nyimpen data yang tadi ya ke Spectrum, measurement ini screening, ke load kurva, terus di sini load. Bentar, enter dulu. Enter, terus load. Nah, ini hasilnya. Jadi udah kesimpan di instrumennya sendiri kayak gitu. Ini kayak one day bisa di gitu. Guna instrumen itu juga. Nggak banyak sih Pak, dia kapasitasnya nggak banyak kalau buat nyimpen data. Kalau udah penuh pasti harus ada salah satu yang dihapus gitu. Atau dia otomatis. Kita yang menghapusin gitu. Jadi kan dia nggak mau. Iya. Mau nyimpen lagi itu. Kalau misalkan mau nyimpen di flash disk bisa, tapi dia nggak bisa kebaca di komputer karena formatnya beda. Jadi istilahnya kita mau nyimpen di flash disk buat nyimpen data aja, nanti bisa kebaca di sini lewat sini. Jadi modenya nanti USB gitu. Iya. Jadi kan kita itu USB. Iya. Nanti bisa suatu membaca. Iya. Ini lagi. Iya, colokin USB, nanti kita datanya pakai USB. Aplikasi yang langsung laptop. Kalau laptop bisa, harus ada softwarenya. Yang software yang kemarin itu bisa kita lakuin kayak gitu. Dari flash disk ke laptop pakai aplikasi. Kalau dari flash disk ke laptop aplikasi itu nggak bisa Pak, karena kalau yang aplikasi yang software itu buat pembacaan ini gitu, jadi beda formatnya. Tetap harus pakai ini. Iya, harus tetap pakai ini gitu ngebacanya. Ini tahunya dari printeran dari print content berarti ya. Iya. Berarti sebenarnya bilangan gelombang sama absorbensi kan? Iya. Berarti ini bisa dibikin sendiri pakai Excel kan ininya? Iya, bisa. Grafiknya. Bisa dibuat pakai Excel. Ini sama aja kan? Sama aja. Oke, terus ini tadi next yang kunci apa? Yang mana? Yang bawahnya
spektrum tuh. Nah, Oh, ini. quantitation. Ya. Kita mulai. Tadi 646. 464. Nah, ini kan nomor 1 panjang gelombang, enter. Enter. Nah, kita ubah 64. 4,5. Enter. Terus Bukan komputer ini. Ini standarnya ada berapa? Aku ya oke. Nah, ini. 25. Udah, ini number of scan-nya udah. Heeh. Terus masukin aja ini auto zero blanco dulu. Ambil lagi. Iya. Tapi terus kan jangan dibuang deh. Gak usah dibuang itu. Masukin lagi nggak sih? Di sini aja posisinya. Ini ya. Biar nggak keselnya nggak ke kan buat ini kan tinggal segini nih. Taruh di sini aja. Ini yang satu kuvetnya buat yang ganti-ganti apa namanya blanco sama standar yang lain. Blanco dulu. Tadi langsung masukin aja kan tadi udah dicuci bangkonya. Aku kayaknya nggak kuat deh. Udah gitu ya? Udah, belum. Dikit lagi. Udah. Belum. Dikit lagi. Belum juga. Udah. Nah. Masukin. Lu dorong aja, nggak apa-apa. Nah. Udah. Udah. Bukan, ini quantitation. Udah ya. Udah. Auto zero. Tadi udah di setting kok. Iya. Udah, terus keluarin kan? Ganti standar yang kecil. Yang paling kecil up itunya, konsentrasinya. Setrum ini. Yang mana? Yang beling bening. Ini ya, dari ujung. Nah, dicuci dulu ya, dikit. Melu pelasian. Lagi. Udah. Udah dapat di ngerti Pak. Masukin lagi. Apa? Oh, kayak bawa fotokopi. Oh. Iya. Ini kalau misalnya pengen gampang, ya apa namanya? Kamu di atas ya, ini jadinya satu arah. Dorong. Ntar. Oke. Sebenarnya Pak belajar. Belajar. Dah, ini kan apa namanya? Konsentrasi. Dari awal coba kan tadi itu, terus Ini measurement. Nah, ini kan buat ini ya, apa namanya? Nanti ada satu sampel standar 1, standar 2 kayak gitu ya. harus dipencet satu dulu sebelum pencet enter. Ini kan udah satu. Oke. Itu deh. Ke sampel kontak. Calibration. Nah, yang di sini nanti kita langsung start aja. Oh. Nanti setelah start keluar nanti dia langsung nomor yang kedua kayak gitu. Kita start. Coba. Nah, untuk start kita masukin konsentrasinya. Konsentrasi berapa tadi ya? Yang pertama. Itu ada nomornya. 2 ppm. Nah, ini ada 2, terus nanti enter. Terus yang kedua apa? Yang 4 nggak sih? 4. Nah, keempat. Terus yang ketiga 6, 8, 10 gitu. Udah. Nah, di sini dia ada pilihannya key in measurement only cell 1.
Nah ini default aja dia kayak in. Bentar, kok dia itu ya? Wait. Bentar. Tadi 2, ulang lagi ya? 4, 6, 8, 10. Iya. Nah, ini sorry pakainya measurement only cell karena dari yang selnya itu kalau kayak ini tuh dia kayak manual sih. Kan enggak ini. Enter. Nah, pas enter nanti kita start gitu. Kita start. Nah, itu dia dapat. Terus ganti lagi. Monggo ganti yang konsentrasi. Nah, bosnya dong. Gak bisa. Ini tuh nggak di itu nggak apa-apa sih soalnya nggak di sini nggak. Langsung aja lah. Kan itu MO. Konsentrasinya juga dari rendah ke tinggi kan. Belum. Maksudnya kan lihatnya siji tapi kan ono siji di Ya, tutup langsung start. Nah, oke. Terus ganti lagi kan? Ganti lagi. Yang konsentrasi 6. Konsentrasi. Iya. Terus itu kan baca terakhir. Iya. Coba satu tadi langsung ya. baca. Oh, data terakhir muncul semua. Iya, betul. Sampai pembacaan 5. Tergantung standarnya mau masukin berapa. Tapi kalau misal itunya sampelnya beda harus tetap dicuci ya. Di situ nggak ada ketentuannya sih. Oh gitu. Tapi biasanya kalau standar sih 5. Itu kepenuhan dikit. 3 gitu. Udah, kebanyakan. Udah nggak apa-apa. Kayaknya numbernya sampai 10 doang sih. Nah, Jadi gantian dimasukin terus pencet apa? Iya. Start Langsung ya. start nanti dia muncul kotakan dulu buat merintah buat masukin konsentrasi gitu. udah. itu langsung nggak gelas apa aja sih? Di gelas dulu tadi harusnya buka. Nomor 8. Start. Oke, nomor 10. Yang tadi kan udah ada sampelnya. Oh iya, langsung. Kalau kuvetnya pakai kuvet yang biasa gitu bisa nggak Mbak? Bisa, cuman kan beda Bu range-nya. Udah. Terbatas kan. Ini kalau udah gini gimana? Kalau udah dia nanti bisa ke calibration curve. Nah, ini dia. Muncul ya. Terus di sini ada equation. Nah, ini ketentuannya. Standard table, ini standard table-nya, calibration-nya. Terus ini equation-nya. R-nya Tidak avokat is harusnya J. Harusnya enggak. Jadi avokat itu bentar ya Bu. juga ngono is avokat. Jati itu ya, jati londo. Harusnya muncul ini. Bentar ya Bu. Londo. Terus, Agak avokat kok tamu lah. Ayo sama apa? bentar Bu. Kok itu ya? Bentar. Standard table. Ini udah. Oh ini Bu, masukin ini dulu sampelnya. Sampelnya dulu. Kan change equation. Sample intercept.
Gunamu kok kan ini langsung putar banter ya ini begini. Punya kamu. Wis kan langsung matanya pakai kane wae. Ora tanggung jawab. Ini seret kayak kan bukan di rumah no tanam ini ciannya seret ngawur ini. Paling di pantai ini. Apanya celana ini? Udah ayo ngomong. Ya masih budaya ya Pak. Tangannya terhampir mengetahui sih. Seret kayak tanam karena juga sikil atau benar tarik kayak kan seret kalau gini Iya, Mbak, ini nggak ada airnya. Baru grafiknya aja. Sekarang belum ada gratis belum apa berat Bukan. Kali tak boleh. Tapi mereka tak curi lah semua tapi so. kita bantu tandur dulu ada air dulu Dari awal mana lah datanya tandur kita kita ya mau diajak. Gini. Ini ada videonya. Nak mati lo tak pakai kane wae. bisa ngomongin Tak boleh salah ya ono. orang kita bagi Joko di guru tandur terus Coba regulationnya. Lo kan kecil ya. orang di Orang dua tak itu terus mesti dhewe iso. Coba semisal ini Cuma sih. Cuma dhuwur tak dalam tak isi dhewe. Masukin apa sampelnya dulu coba. Biar dia ini ngebandingin. Soalnya Sampelnya yang X kan pakai yang kupet yang tadi aja. itu kan gitu tolongin dong. Beda. Di berarti mana? Yang ini Itu kan topong. Itu tadi yang 8. uang sampai tau Kupet yang ini. tadi yang satunya ini. Cuci dulu deh. Nanti ada sebelah sana. Nanti saya Dah. Oh iya ini. kemarin kan ke laptop aku lagi gitu. kopi sih Kan dia bilang aplikasinya kan ada kita kopi ini Ini. kita beli apa kita beli apa Change order. bisa kopi bisa Dia kita satu yang tadi kan kita intercept-nya kita offin. Oke, calculation terus equation 0,99 kan. Iya. Ulang-ulang baca dulu. Iya. Di return. Kita return Terus dulu ya. change order. Kan measure yang tadi kan calibration curve. Nah, change order satu kan order. Nah, 0 intercept itu kita kan gak dari 0 ya. Oh iya. Langsung konsentrasi yang kecil kan. Nah, kita offin dulu off. Enter. Soalnya tadi defaultnya on, off. Terus udah. Recalculating. Nah, terus equation udah R-nya udah dapat. Udah, Bu.
Tadi sempat ngotak-atik sih, soalnya defaultnya itu on intercept-nya. Soalnya kan kita nggak pakai intercept kan, nggak dari nol, jadi di offin terus R-nya masuk, gitu. Batas tadi yang itu dulu, kan tadi udah ketahuan panjang gelombangnya 46 4,5. Mau yang tadi yang awal tuh, yang cari absorbensi kan mumpung sampelnya Photometric. masih ada, iya. Boleh. Coba. Ini berarti udah selesai kan? Udah. Terus bisa di print. Ini print lagi aja, mana itu? Buat data. Change order. Change order satu. Terus satu, terus enter habis kan itu dia muncul enter, ini nih. off, enter, Off. recalculating, terus habis itu equation. equation. Tinggal print. Betul. Ini misalkan kita mau ngituin data standar dulu nih, Aha. di print. Ya. Dan ini kan tadi kan outputnya dari data standar dulu kan, dari data standar terus habis itu ke Outputnya ke sampel, yang tadi kan sampel kita pembacaan. oh bukan kan tadi kan awal kita masukin terus kan dapat data ini. Ah. Terus biar jadi ke tadi yang Oh, yang data kayak gini. kayak gini terus habis itu ke apa kurvanya tuh heeh, Ke kurvanya ini. langsung ke sini. Calibration Oh. curve F1. Langsung dipencet kurva kalibrasi itu. Mm-mm. Ini kita adjust dulu. Berarti nanti misalnya di apa namanya tabel standarnya udah kebentuk tadi, langsung equationnya ada R-nya langsung tuh. Langsung ada Yang yang tadi nggak ada karena belum bisa inti ya. Iya, Masih on itunya. masih on. Soalnya kita nggak pakai intercept kan. Jadi satu sekalian. Enggak, jadi satu-satu kan ini kan juga harus change order kan. Buat yang tadi R-nya biar nemu. Nih, equation. Question. Udah. Kata itunya. Udah. Setelah itu kan kita ini ya, apa namanya, udah dapat kurva standarnya sama equation. Ini langsung bisa pembacaan ke sampel. Heeh. Jadi ke sampel kita langsung masukin sampel aja terus baca start. Tadi sih yang nomor 1 ini sampel standar sih. Yang nomor 2 nih sampel 0,48 gitu. Oke. Kalau Nanti langsung ketemu 0,48 absorbensi sama konsentrasinya ya. iya betul Bu, ini Karena udah ada si sampelnya. Betul. Oh, I see. Iya, Ini iya. yang tadi nomor 1 yang standar 10, nomor 2 yang sampelnya nih. Oh tadi udah sempat di. Iya sempet sempet yang nyoba R-nya doang. belum kelihatan tadi. Betul. Ini udah sampelnya, bisa masukin lagi sih kalau mau sampelnya di print lagi ke data display, print data. Kalau print data dia lebih kecil dia. Apa namanya, hasilnya begini. Kalau Gitu. jadi itu ada 2 format Bu. Kalau misalkan print data itu ngeformat sendiri dari instrumennya, bisa juga kita ke return terus langsung print gitu Bu. Print nanti print layarnya kayak screenshot betul. Kayak gini. Ini nomor 2 yang sampel. Oke. Konsentrasinya udah ada. Oh, berarti kalau misalnya kita kayak sampel yang nggak ditahu terus mau panjang gelombang maksimum dulu baru absorbasinya bisa pakai yang Iya, pakai spektrum dulu. quantitation. Udah Udah. cukup jelas ya. Kalau misalnya ada sampel Mbak, buat tahu perubahan absorbansinya dari rentang waktu yang berbeda bisa? Bisa Bu. Mau tahu absorbansi dengan rentang waktu kan? Itu dia masih misal kalau zat warna kayak gini kan, misal apa dianalisis 1 jam berikutnya Iya. tuh berubah nggak absorbansinya Betul. Itu di kinetik Bu. Oh. Di menu kinetik.
kita mau tahu nih si sampel kalau dalam sejam itu bisa absorbansinya berubah nggak sih gitu. Itu bisa dilakuin di kinetik. Ini bisa save parameter, ini save mode metodenya ya. Ini langsung aja saya ini. Nah yang di kinetik Bu, yang ini. Nah ini ada kinetic rate sama kinetik rate. Kalau kinetik misalkan panjang gelombang berapa, terus ini base correction backgroundnya ada apa enggak, nge-auto zero. Terus nomor 3 ini buat ngatur waktunya Waktu yang Bu. diinginkan. Waktu yang diinginkan ini Itu satuannya second. second. Bisa diubah. Enggak, dia modenya second. Jadi kalau dalam 1 jam 3600 second kayak Berarti gitu. diubah 3600 Iya. itu ya. Betul Ibu. Berarti walaupun sampelnya itu belum melalui 1 jam bisa ya. Berarti kira-kira absorbansinya setelah 1 jam itu segini gitu. Iya. Biasanya farmasi gunain sih Bu dia. Bisa yang kinetic rate langsung. Ini dia ada interval secondnya mau berapa penambahannya gitu. Berarti setiap berapa second itu ya? Berapa second dia bertambah, maksudnya Enggak. pengaruh apa enggak Berarti gitu. untuk ngecek kestabilan zatnya sih ya. Iya betul. Ini mau ke photometric, mau nyoba ya. Boleh. Terus ke fotometriknya. Kan ini panjang gelombangnya udah dapet, misalkan 463 4,5. go to WL kalau yang di photometric 464,5 enter. Nah ini backgroundnya dimasukin dulu blankonya. Ini kan sampel. Proses ya. Ini sampel nggak usah ini kan sampel. Mau tolong itu ini. Nih, ini nih. Sorry pakai tangan kiri. Iya, bang lagi. Soalnya itu rumah sakit Jawa kami sudah kumpul. Udah Mbak. Itu apa des? Udah. Auto zero. Iya. Ini atau zero? Udah. Belum. Tunggu sampai 00. Nah, Terus dikeluarin baru ya yang dikeluarin kan. masuk yang tadi itu. Fotometrik itu buat apa Mbak? Menentukan absorbansi dari suatu panjang gelombang Ibu, atau beberapa panjang gelombang. Oke. Terus habis itu kok ke start langsung. Nah, Udah. benar kan 0,4 Kalau dari ini bisa langsung konsentrasinya enggak? Konsentrasinya enggak. Oh, enggak. Kan kalau ini cuma ngetahuin absorbansi Oke, aja. oke. Udah cukup, Sama kan 0,14. mudeng sih. Iya. Setelah di sebenarnya namanya ya. Build in memory. Oke. Ya, itu. Oke.